Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Hakimi dari Teknik Perminyakan B 22 dengan NIM 22011059, ingin membawakan hasil dari praktikum osilasi Pegas. Yang pertama-tama ada abstrak. Praktikum osilasi Pegas bertujuan untuk menentukan nilai Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Kata kunci osilasi Pegas, hukum Hooke, getaran Pegas, percepatan gravitasi, gerak harmonik sederhana. Ya, daftar isi 1. Pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 ada analisa data dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan syarat. Bab 1 data perhubungan. Latar belakang gerak harmonik sederhana. GHS adalah gerak yang terjadi secara berulang kali dalam selang waktu yang bersamaan dan selalu konstan. Gerak ini disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi akibat gaya elastis Pegas yang mana memenuhi hukum Hooke seperti sistem para Pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana GHS. Biasanya ditandai dengan tanda ada tujuan dan permasalahan. Tujuan menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Selanjutnya permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara menentukan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan dengan Pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Selanjutnya, bab kedua ada dasar teori. Gerak harmonik sederhana GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda sekitar posisi ditimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada Pegas dalam sistem Pegas massa. Getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis Pegas yang dimana memenuhi hukum Hooke. Simpangan Pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih, tandai dengan tanda. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem Pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana, guys. Hukum Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya Pegas seperti berikut, di mana M merupakan massa Pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan Pegas persamaan. Ini menyatakan hubungan X dan T posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial. Di atas jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan. Solusi umum dari persamaan diferensi di atas ialah ini, dan periode Pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. Bisa dilihat sendiri, jika suatu beban yang telah berukur massanya digantungkan pada Pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta Pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang untuk beban yang berbeda. Bab ketiga ada metodologi. Pertama ada flowchart. Yang pertama-tama ada klik link, terus klik lab, terus checklist pada bagian displacement moral length, mengatur jarak simpangan menggunakan penggaris, atur K1 skala 1, Pegas 2 K2 skala 4, dan Pegas K3 skala 6, mengatur massa dengan sisi kekuatan. Selanjutnya gantung benda pada Pegas, tarik ke jarak simpangan yang sudah ditentukan, kemudian lepaskan. Selanjutnya hitung periode, lalu catat dalam tabel dan buat grafik T terhadap M dan T kuadrat terhadap M. Alat dan prosedur kerja. Alat ada pet simulasi, laptop komputer, dan Microsoft Excel. Prosedur kerjanya buka link projectile motion simulation, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah penggaris, terus berikan redaman pada Pegas dan atur skala konstanta Pegas sesuai konstruksi. Lalu pilih slow and displacement natural length. Untuk mengubah massa gunakan bilah geser. Di bagian atas atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempelkan pada Pegas. Gantungkanlah benda pada Pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan.
Lalu catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Intinya analisa data dan pembahasan. Analisa data ini adalah data 1 dan data 2. Ini adalah perhitungan dari regresi linear springs constants 5. Ini adalah perhitungan konstan Pegas, bisa dilihat sendiri. Dan ini adalah regresi linear spring constant 4. Dan ini perhitungannya. Ini adalah grafik data 1, hubungan M dan T, hubungan M dan T. Selanjutnya ada grafik data 2, M dan T, dan M dan T kuadrat. Selanjutnya pembahasan. Dari data praktikum yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Sebaliknya apabila massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diberikan lebih ringan, maka massa periodenya akan semakin cepat. Dan bab kelima ada kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dan syarat. Kesimpulan yang pertama, jika semakin besar beban yang diberikan para pegas, maka semakin besar yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran, sehingga periode yang dihasilkan semakin besar. Selanjutnya, jika suatu pegas yang diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan seperti semula. Dari persamaan elastis pegas, nilai dari konstan K dapat dihitung menggunakan F K X apabila perpanjangan X dan gaya F diketahui. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu posisi kesetimbangannya. Dan yang terakhir, karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang. Selanjutnya ada saran. Sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Dan yang terakhir, penulis mengharapkan kritik dan saran dan penulisan laporan agar dapat lebih baik di penulisan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.